pernah dengar orang mati, tapi bangkit lagi cuma buat bilang, syukur. Di depan raja, bayangkan, seisi kampung lari tunggang langgang. Orang pada jatuh, ada yang nyangkut di pohon, ada yang kabur sambil bawa ulekan istri. Tapi semua ini bukan karena hantu. Ini karena satu nama, yaitu Abu Nawas. Cerita hari ini bukan cuma bikin ketawa ngakak, tapi juga bisa bikin kamu mikir. Mana yang lebih gila? Abu Nawas atau Sultan Harun al-Rashid? Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu, istana mendadak heboh. Baginda Raja pulang dengan muka merah, seperti kepiting rebus. Ia baru saja tahu. Dirinya dijual jadi budak. Raja berkata pada para prajuritnya, Aku dijual jadi budak oleh Abu Nawas. Prajurit, tangkap Abu Nawas, tangkap dia, bawa ke hadapanku. Tapi Abu Nawas udah lenyap kayak angin. Dia sembunyi karena dia tahu kali ini dia benar-benar keterlaluan. Tapi ada maksud tersembunyi di balik aksinya. Saat suasana agak reda, Abu Nawas pun pulang diam-diam, disambut oleh istrinya yang setengah nangis, setengah bingung. Suamiku, para prajurit tadi mencarimu. Ya istriku, soalnya aku baru saja menjual raja kita. Jawab Abu Nawas. Istrinya terkejut dan berkata, Apa? Kamu gila? Abu Nawas mengangguk. Dengan santai, dia menjelaskan, Aku ingin Baginda merasakan jadi budak agar tahu bagaimana rasanya, supaya dia sadar praktek perbudakan itu kejam. Istrinya bengong. Luar biasa, niatmu mulia. Tapi caramu itu loh, kebangetan. Aku tahu, makanya aku akan pakai ilmu pamungkas. Kata Abu Nawas sambil menatap langit. Malam itu juga, Abu Nawas ambil air wudhu, shalat 2 rakaat, lalu bilang ke istrinya, Bila Baginda datang, katakan aku sudah mati. Esok paginya, kampung gempar, istrinya berteriak, Abu Nawas mati. Istrinya menjerit, tangisannya memecah pagi yang cerah. Tetangga berkerumun, ada yang sampai bawa tahlilan padahal baru dengar 1 menit. Berita ini cepat menyebar ke istana. Sultan Harun al-Rashid pun tercengang. Wajahnya yang semula marah berubah sendu. Ia ingat, Abu Nawas selalu menghiburnya, selalu membuatnya tertawa. Dia memang menyebalkan, tapi aku menyayanginya. Maka berangkatlah sang raja bersama pengawal dan tabib istana ke rumah Abu Nawas. Tabib memeriksa tubuh Abu Nawas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, Baginda. Ia telah mati. Sang raja menangis, tangannya gemetar saat bertanya ke istri Abu Nawas. Adakah pesan terakhir dari dia untukku? Ia mohon agar Baginda mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat. Jawab istri Abu Nawas. Sultan pun mengangguk. Baik, aku ampuni semua kesalahannya, wahai rakyatku, kalianlah saksinya. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, tiba-tiba, syukur! Dari dalam keranda, satu kampung mendadak jadi ajang lari maraton. Pengusung jenazah jatuh pingsan, ada emak-emak nyemplung ke sumur, ada bapak-bapak kabur sambil pakai mukena, dan dari keranda itu, Abu Nawas bangkit berdiri dengan tenang. Pakaiannya putih, wajahnya kalem. Tapi Baginda Raja pucat kayak melihat pocong dan berkata, Kau mayat hidup kah? Bukan, Baginda, hamba masih hidup, jawab Abu Nawas. Kok bisa hidup lagi? Hamba hanya pakai ilmu dari guru sufi, yang luar biasa, jawab Abu Nawas. Baginda mendesah panjang, Ajarkan padaku ilmu itu. Abu Nawas menjawab, Maaf Baginda, ilmu ini hanya bisa diajarkan oleh guruku yang sudah wafat. Dasar pelit. Jawab Raja dengan kesal. Kejadian itu membuat Baginda tertawa, sekaligus merenung. Betapa seseorang seperti Abu Nawas bisa begitu cerdik, tapi tujuannya selalu mulia. Ia ingin menyentil kekuasaan, mengingatkan Raja dengan cara yang tak biasa. Bahkan lewat kematian palsu, Abu Nawas berhasil menyampaikan bahwa pengampunan lebih hebat dari hukuman, dan bahwa sebuah lelucon bisa menyelamatkan dunia. Kalau kalian ketemu Abu Nawas di dunia nyata, hati-hati. Siapa tahu dia pura-pura jadi kamu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi Sultan Harun al-Rashid, bakal marah? Atau ketawa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.
karena besok kita bakal cerita yang lebih gila lagi dari Abu Nawas. Sampai jumpa, Sobat Dongeng.